warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Botak Podcast di Botak. Kali ini saya akan berbincang-bincang dan berbicara tentang masa kepemerintahan Presiden Joko Widodo. Banyak sekali nakoda-nakoda yang telah menyetir negara kita ini, tapi belum ada satupun nakoda yang bikin kita sejahtera. Jadi kali ini marilah kita bahas tentang masa kepemimpinan Presiden kita Joko Widodo. Mari, saya telah mengundang beberapa bintang tamu yang saya telah undang sebelumnya. Ada Fatir Reginal, Zaki Fauzan, Satrio Ramadhani, dan Pasya Alkapi. Fauzan, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Jalanannya lancar. Alhamdulillah untuk sampai sini alhamdulillah lancar, tidak macet. Fatir Reginal, Alhamdulillah lancar juga. Syah, gimana Syah? Alhamdulillah lancar. Ahmad? Ya lancar seperti biasa saja. Udah siap belum nih kita ini akan berbincang-bincang dengan Presiden kita sekarang? Udah siap. Sudah siap. Jadi untuk itu pertama saya mulai ya. Gimana menurut kalian tentang masa pemerintahan Presiden Jokowi? Apa kelebihan dari Presiden Jokowi ini? Menurut saya itu Presiden Jokowi itu apa? Bagus dari program-programnya. Seperti program yang sangat menonjol di masyarakat umum adalah BPJS dan KIP. Nah, mengenai BPJS, saya ingin bertanya, apa yang program yang baik dari BPJS itu apa? Menurut saya dari program BPJS itu sangat membantu bagi halayak kecil karena tidak semuanya orang itu bisa BPJS itu adalah untuk kesehatan tadi ya, program kesehatan rumah sakit, untuk program untuk membantu ekonomi yang ke bawah untuk bisa berobat sekelas dengan Mendapatkan fasilitas yang sama. mendapatkan fasilitas yang sama, jadi menjunjung kesetaraan. Ya, dan bisa mensejahterakan rakyat-rakyat yang kurang mampu. ya kurang mampu. Selanjutnya, selain BPJS tadi saya juga dengar ada kartu KIP. Ya, Kalau nggak salah kartu KIP itu kartu Indonesia Pintar. ya benar. Ya, kartu pintar itu fungsinya itu bisa kalau ada anak-anak yang bisa dibilang miskin tapi ingin sekolah, tidak orang tuanya tidak bisa membayar, Yang orang tuanya kurang mampu tidak bisa membayar seperti SPP sekolah, biaya buku, baju sekolah. Jadi kartu KIP itu bisa membantu untuk membayar fasilitas-fasilitas tersebut. Jadi kan orang-orang yang kurang mampu jadi bisa sekolah. Ya, Jadi kan Sama hal yang seperti BPJS. Iya. Kalau BPJS di kesehatan, kalau ini di pendidikan. tapi kartu KIP itu untuk jenjang universitas saja atau SD, SMP, Bisa SMA, jadi. bisa. semuanya bisa Dari beasiswa. dari SD, SMP, SMA, SMK dan Muhammadiyah dan ke jenjang PTN. Jadi kartu KIP itu sangat berguna ya. Ya, untuk jenjang pendidikan di Indonesia ini. Terus saya udah baca-baca tadi, udah share Google yang paling menonjol dari pemerintahan Jokowi ini sepertinya jalan tol. Iya. Nah, Dari itu segi infrastrukturnya. ya betul. Dari strukturnya itu banyak, seperti contohnya di wilayah kita dari Prabu Muli ke Palembang dulu kan kalau sebelum ada jalan tol itu bisa 3 sampai 4 jam. Nah, kalau sekarang bisa 45 menit sampai sejam lebih lah. Jadi itu bisa menghemat waktu untuk orang-orang kalau yang ingin pindah kota ke kota. Jalan tol tadi kalau lebaran nih, misalnya lebaran itu kan ramai. Ya. Di mana sistem jalan tol itu agar tidak macet. Tidak terlalu macet. Nah, itu maksud Saya saya. seperti di kota-kota besar memakai sistem genap ganjil, tapi sepertinya kalau di Prabu Muli ini belum bisa dipakai. Ya. Karena masa di Prabu Muli ini tidak seperti masa-masa di kota besar seperti Palembang, Jakarta, Bandung, Bogor. Beda dengan halnya dengan Prabu Muli. Prabu Muli ini
cukup bisa dibilang kota kecil lah. Jadi nggak terlalu macet. Iya. Nggak terlalu macet masih. Terus kalau ada kelebihan tuh pasti Jokowi punya kekurangan loh dia. Iya. Nggak mungkin semua orang nggak ada kekurangan dalam masa jabatan. Iya benar. Tapi sebelum kita ngomong kekurangan ini, kita ngopi dulu. Iya. Oh iya. Ngopi. Oke, ngopi. Ya, saya ada rekomendasi kopi. Itu kopinya. Kapal api. Kopinya anak Indonesia. Tangkir kopi, tangkir semangat. Is. Bisa bebek. Habis tidur. Kamu kenapa nggak ngopi? Ngopi saya nggak bisa. Buatnya simpel loh. Tinggal masukin ban panas. Tutup. Bener-bener diaduk. Jangan aja. Enggak mau ya, enggak mau ya. Biar saya yang ngaduk. Ih, enak. Saya jamin ini enak. Nah, rasanya kan Enak. banget. Kopi Indonesia banget. Gulanya pas, Pas. enggak yang manis ah. Nyaman di perut. Nyaman di perut. Kopi kapal api. Kopi kapal api spesial untuk kita anak Indonesia. Yes. Kita lanjut ya. Jadi tadi saya searching di Google, sempat saya baca tentang kekurangan efektivitasnya KPK itu gimana? Coba jelaskan ke saya. Ya, jadi kelalaian pemerintahan Jokowi di masa sekarang ini, di contohnya yang lagi dibahas ini adalah pemberantasan korupsi. Ya banyak pejabat-pejabat, oknum-oknum yang masih bisa dibilang korupsi-korupsi. Iya, ya itu juga sangat merugikan untuk dana-dana pemerintahan yang di Indonesia ini. Jadi seperti contohnya ya bantuan sosial yang bisa dikira ya Salah, Iya, salah pemberian. ya Berarti kurangnya pengawasan di KPK itu. ya Oke, selanjutnya kekurangan Jokowi yang lainnya apa? Itu kekurangan dari Jokowi itu salah satunya itu belum bisa memaksimalkan ekspor dan impor di Indonesia. Jadi ekspor dan impor barang Indonesia keluar Iya. itu kurang atau agak lebih sedikit, belum maksimal ya. ya jadi di Indonesia ini belum bisa optimal 100%-nya mengolah sumber daya alam di Indonesia ini seperti nikel, batu bara, emas, minyak bumi. Berarti itu juga faktor kurangnya SDM di Indonesia. Iya, Karena Indonesia. tadi saya juga sempat dengar tentang pendidikan. Indonesia kekurangan sekolah. Iya. Di masa pemerintahan Jokowi ini banyak rakyat Indonesia yang di pelantara desa, pelosok-pelosok desa begitu ada banyaknya tentang pendidikan. minim pendidikan, kurangnya sekolah. Pendidikan tadi karena banyaknya desa yang kekurangan sekolah membuat SDM kita rendah. Iya. Masih banyak desa yang kurangnya sekolah di daerah-daerah pelosok. Nah, dan itu juga bisa dari kelalaian
pemerintah. Ya pemerintah seperti yang kita tadi bisa bilang korupsi itu Karena dana Iya, dikorupsi sehingga sekolah itu tidak dibangun. Kurang merata. Nah, pemerataan. Berarti semuanya juga bukan salahnya program Jokowi, tapi Kelalaian oknum-oknum ya. di masa pemerintahan Joko Widodo. Nah, makanya jadi di masa pemerintahan Jokowi ini SDM di Indonesia ini cukup ya sangat rendah. Ya, terus saya tadi bilang tentang demokrasi atau kebebasan berpendapat di Ya. Indonesia ini berkurang, bahkan sangat menurun. Ya. Saya dengar dari berita kalau nggak salah Rocky Gerung Ya. bicara itu ada undang-undang ITE Mm-mm. yang membuat demokrasi di Indonesia ini berkurang. Ya. Gara-gara nah jadi undang-undang ITE itu bisa jadi alasan untuk orang-orang yang takut berpendapat bebas. Jadi jika ada orang seperti contoh Ojan, Ya. Ojan ingin berpendapat bebas, tetapi dibantah oleh Patir ini bisa mengancam dengan memakai undang-undang ITE. Jadi banyak Jadi membatasi Membatasi pendapat. hak kebebasan berpendapat seseorang. Itu Iya. kelemahan Presiden Jokowi yang menurut saya sangat besar karena negara Indonesia ini negara demokrasi. Iya, betul. Ya, karena undang-undang itu Sangat berpatok di Indonesia ini. Undang-undang tapi undang-undang itu juga memiliki bagusnya menurut saya karena dengan undang-undang itu kebebasan kita untuk berpendapat ya. dan penyebaran pasti banyak penyebaran hoax yang berkurang karena undang-undang ini. Jadi undang-undang ITE itu bisa jadi batas-batas orang berpendapat bebas. Berarti undang-undang ITE itu ada negatif, ada Ya. positifnya. Ya. Tetapi banyak oknum-oknum yang SDM-nya rendah membuat menjadikan undang-undang ITE ini Menjadi salah satu alasan yang mengancam orang yang berbebas pendapat. Ya, mengancam membuat undang-undang ini menjadi negatif di Ya. pandangan orang. Ya. Oke, itu saja mungkin Ya. yang saya tanyakan. Jadi banyak juga program Jokowi yang memiliki kelebihan dan Jokowi juga masih memiliki kekurangan. Saya harap untuk kedepannya kita nih bahkan seluruh rakyat Indonesia untuk memilih presiden yang dapat mensejahterakan kita selama 5 tahun ke Ya. depan. Jadi gunakan hak pilih kita itu dengan benar dan tepat. Ya. Jangan salah memilih. Iya, benar. Jadi kita membahas tentang bisa dari program Jokowi ini menjadi sekarang ini hak suara ini berhubung di tahun ini 2024 ini tahunnya pemilu, jadi kita harus anak-anak muda ini bisa menyumbang suara untuk pemilu tahun ini. Jadi jadikan masa pemerintahan Jokowi ini Iya. sebagai pandangan untuk kita memilih Iya. ke depannya. Jadi 5 tahun lebih ke depannya bisa Indonesia lebih bagus, SDM-nya bisa lebih baik. Korupsi bisa diberantas. Dan ekspor dan impor kita menjadi naik sehingga kita bisa jadi negara maju seperti negara-negara lainnya. Ya. Oke, itu saja mungkin kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas kedatangannya. Kita akhiri sebelum kita tutup. Kita dada-dada dulu ke penonton. Kita ucapkan terima kasih Untuk yang sudah menonton, Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke, kita akhiri ya. Sebelum itu saya punya pesan untuk penonton. Indonesia bukan hanya tempat kita tinggal, tapi Indonesia lah tanah air kita untuk kita bersatu bersama memajukan negara ini. Sekian dari kami. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di pertemuan kita Iya. di potak berikutnya podcast.